Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diputra Wijaya, mahasiswa Agroteknologi Fakultas Pertanian yang akan membahas topik tentang populasi dan sampel. Oke, sebelum kita coba masuk ke materi, apakah teman-teman pernah mendengar tentang topik ini? Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya. Nah, di sini ada pengertian dari populasi dan sampel. Untuk populasi itu sendiri yaitu objek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan sampel bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri keadaan tertentu yang akan diteliti dan dianggap mewakili populasi atau representatif. Nah, ada dua jenis populasi, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Selanjutnya, teknik pengambilan sampling, yaitu bagaimana suatu cara mengambil sampel yang representatif dari populasi yang harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperolehlah sampel yang didapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Nah, ada dua jenis teknik sampel atau dua jenis teknik sampling ya. Yang pertama itu probability sampling dan yang kedua itu non probability sampling. Nah, probability sampling yaitu merupakan teknik sampling untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Non-probability sampling, teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan pada setiap anggota populasi untuk menjadi anggota sampel. Nah, itu pengertian dari keduanya ya. Terdapat beberapa model. Nah, ini model dari probability sampling tadi ya. Nah, itu ada 4, yaitu pengambilan sampel acak sederhana, pengambilan sampel acak sistematis, sampel acak berstrata, dan sampel acak berdasarkan area atau wilayah. Kita bahas yang sampel acak sederhana dulu ya. Nah, untuk jenis ini melakukan pengembalian sampel secara acak melalui cara yang sederhana, seperti pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan acak. Jadi kelebihan penggunaan metode ini yaitu dapat mengurangi kecenderungan berpihak pada anggota populasi tertentu dan dapat mengetahui adanya kesalahan baku atau standard error dalam penelitian tersebut. Namun sementara itu kelemahannya dalam penggunaan metode ini rendahnya jaminan mengenai sampel yang terpilih dapat bersifat representatif atau dapat mewakili populasi yang dituju. Ini ada contoh dari metode acak sederhana ya. Dibutuhkan 15 sampel dari populasi penelitian dengan jumlah 90 orang. Nah, peneliti terlebih dahulu membuat undian untuk mendapat sampel pertama dari 90 populasi tersebut. Setelah sampel pertama didapatkan, nama yang terpilih sebagai sampel tersebut dikembalikan lagi agar populasi tetap utuh, yaitu berjumlah 90 orang. Dengan mengembalikan sampel terpilih, memungkinkan responden berikutnya akan tetap sama dengan responden yang sudah dipilih pertama tadi. Nah, hal ini dilakukan terus-menerus hingga jumlah 15 sampel terpenuhi. Selanjutnya yang kedua, sampel acak sistematis. Nah, untuk pengambilan sampel ini pada teknik ini juga menetapkan sampel awal secara acak, kemudian sampel selanjutnya dipilih secara sistematis berdasarkan pola tertentu. Yaitu ada pola umum dari teknik ini adalah mengambil bilangan kelipatan dari jumlah anggota populasi dengan jumlah sampel yang akan diambil. Nah, ini ada contohnya ya. Diambil sampel dari populasi dengan jumlah 40 orang yang akan masuk ke sebuah ruangan. Nah, setiap orang yang masuk ke urutan dari kelipatan 4 akan diambil sebagai sampel. Artinya
orang keempat, 8, 12, 16 dan seterusnya itu akan dijadikan sampel penelitian hingga 40 populasi. Nah, dari kelebihan penggunaan metode ini adalah lebih cepat dan lebih mudah pelaksanaannya dibandingkan cara lainnya. Yaitu cara ini juga memudahkan peneliti maksud saya, karena memungkinkan kita itu untuk mengambil sampel di lapangan tanpa harus menggunakan kerangka sampel. Namun kekurangan metode ini, kita tidak dapat memprediksi variasi dari populasi jika urutan yang dilakukan itu tidak sepenuhnya acak. Selain itu, jika populasi memiliki pengulangan karakteristik yang relatif tetap, maka sampel itu akan cenderung sama atau bersifat seragam. Nah, yang ketiga, sampel acak berstrata. Teknik pengambilan sampel ini melakukan penentuan sampel penelitian dengan menetapkan pengelompokan anggota populasi dengan kelompok-kelompok tingkatan tertentu seperti tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Nah, ini ya, penelitian masyarakat terhadap partisipasi pemilihan umum yang dikelompokkan berdasarkan usia pemilih. Nah, tingkatan dari kelompok tersebut akan ditentukan dari usia yang paling rendah hingga ke yang paling tinggi, atau bisa juga sebaliknya. Lalu yang terakhir itu ada pengembalian sampel acak berdasarkan area atau wilayah. Nah, pengambilan sampel acak berdasarkan area atau wilayah. Nah, teknik ini pengembalian sampelnya itu menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Nah, pada teknik ini subjek penelitiannya akan dikelompokkan menurut area atau tempat domisili anggota populasi. Nah, tujuannya sendiri antara lain untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian-bagian yang berbeda di dalam suatu wilayah tertentu. Nah, ini ya, peneliti ingin mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta terhadap program pemerintah daerah. Nah, peneliti akan menentukan sampel dari wilayah-wilayah yang tersebar tersebut di Kota Yogyakarta, baik pada tingkat kecamatan, desa, hingga dusun. Nah, selanjutnya ada macam-macam teknik pengambilan sampel non-probability. Nah, ini ada 4. Ada purposive sampling, snowball sampling, accidental sampling, dan quota sampling. Untuk teknik purposive sampling ini adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, yang bermanfaat, dan dianggap dapat mewakili suatu populasi. Untuk teknik pengambilan sampel ini itu cenderung lebih tinggi kualitas sampelnya karena peneliti telah membuat isi atau batas berdasarkan kriteria tertentu yang akan dijadikan sampel penelitian. Nah, misalnya tadi kan misalnya di sini seperti didasarkan pada ciri demografi, gender, jenis pekerjaan, umur, dan lain sebagainya. Nah, teknik ini termasuk teknik pengambilan sampel yang cukup sering digunakan dalam penelitian. Dan kelebihan dari metode ini juga yaitu dapat dengan mudah terpenuhi. Sampel dapat bersifat lebih relevan dengan desain penelitian, dan cara ini cenderung lebih murah dan mudah untuk dilaksanakan. Sementara itu, kekurangannya sendiri sama dengan teknik pengambilan sampel secara acak, yaitu tidak adanya jaminan bahwa sampel dapat mewakili populasi yang ditentukan. Nah, yang kedua, snowball sampling. Snowball sampling ini biasa juga dikenal dengan teknik pengambilan sampel bola salju.
Teknik ini menentukan sampel berdasarkan wawancara dengan sampel sebelumnya atau dengan cara korespondensi dan melakukan pengambilan sampel dengan teknik ini. Artinya kita bisa meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya. Demikian secara terus-menerus sehingga akhirnya seluruh kebutuhan sampel penelitian dapat terpenuhi. Nah, teknik pengambilan sampel dengan metode bola salju ini sangat cocok untuk penelitian mengenai hal-hal yang sifatnya cukup sensitif dan membutuhkan privasi tingkat tinggi dan respondennya maksud saya. Misalnya itu ada penelitian tentang penyintas kekerasan seksual, penderita HIV, kelompok waria serta kelompok khusus lainnya. Jadi sifatnya itu cukup sensitif dan membutuhkan privasi tingkat tinggi dari respondennya. Yang ketiga, accidental sampling. Nah, sesuai dengan namanya, teknik pengambilan sampel jenis ini itu menentukan sampel secara tidak sengaja atau tadi accidental ya. Penelitian akan mengambil sampel pada orang yang kebetulan itu ditemuinya pada saat itu. Nah, ini ada contohnya. Contohnya itu misalnya penelitian dilakukan pada populasi pelanggan toko A. Peneliti cukup menunggu di depan toko A lalu menetapkan sampel pada siapapun orang yang melakukan transaksi jual beli di toko A tanpa melihat umur, gender, profesi, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu untuk contoh accidental sampling ini. Lalu yang terakhir tadi ada kuota sampling. Nah, kuota sampling ini teknik pengembaliannya dan pengambilan sampel ini dilakukan dengan menentukan kuota atau jumlah dari sampel penelitian yang terdahulu. Jadi prinsip penentuannya itu sama dengan accidental sampling. Tetapi penelitian menetapkan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan diperlukan. Misalnya tadi misalnya peneliti ingin menetapkan penelitian dilakukan setiap hari selama 1 minggu dengan menetapkan jumlah sampel penelitian sebanyak 100 orang. Nah, apabila peneliti pada hari itu telah memenuhi kuota dengan memperoleh 100 orang, maka selesai tugas penelitian untuk mencari sampel penelitiannya. Nah, kelebihannya sendiri itu menggunakan teknik ini dalam pengambilan sampel yaitu bersifat praktis karena sampel penelitiannya sudah diketahui sebelumnya, dan sementara kekurangannya itu biasanya peneliti itu yang cenderung cukup tinggi dapat terjadi biasnya atau yang kesalahannya tuh penelitiannya yang cenderung cukup tinggi itu dapat terjadi. Nah, ini ada penentuan jumlah minimal sampel. N itu jumlah sampel, P itu populasi persentase kelompok pertama, Q itu populasi sisa di dalam populasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya ada ya. Diketahui populasi guru bahasa Inggris di Palembang 4.000 orang, yang mengajar di desa ada 500 orang. Ingin meneliti tentang hambatan mengajar di desa, berapa jumlah minimal sampel. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kan sudah kita ada rumusnya tadi yang, nah ini rumusnya tadi ya, rumus untuk menentukan jumlah minimal sampel. Selanjutnya kita bahas. Nah, untuk P, nah 500 tadi kan jumlah yang guru yang ada di desa per 4.000 dikali 100%, itu dapatlah 12,5%. Nah, Q nya itu 1,00 dikurang 0
0,125 itu dari yang 12,5% itu ya, didapat hasil 0,875. Selanjutnya B-nya 5% atau 0,05. Nah, kalau sudah ketemu, kita masukkan tadi sesuai dengan rumus tadi. Nah, ini rumus N PQ Z setengah A per B kuadran. Didapatlah hasilnya 169 orang. Baik, itu tadi pembahasan tentang populasi dan sampel. Oleh karena itu, dari apa yang saya paparkan, ada beberapa yang bisa kita simpulkan, yaitu sederhananya sampel merupakan bagian dari suatu populasi. Populasi penelitian yang digunakan untuk menjawab hasil dari suatu penelitian. Nah, sedangkan teknik pengambilan maksud saya, itu merupakan cara atau metode yang digunakan dalam pengambilan sampel tersebut. Seperti apa yang pernah disampaikan oleh Profesor Iwayan Susila yang dalam materi ajarnya yang dituliskannya, terdapat beberapa tujuan serta tahapan dari pengambilan sampel, yaitu pengambilan sampel bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengatasi keterbatasan yang dapat peneliti jumpai di lapangan, yaitu ada seperti apabila populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan pengembalian data dan pada seluruh populasi. Lalu ada terkendala dalam hal keterbatasan tenaga, waktu, dan juga biaya. Baik, itu tadi kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari paparan topik yang kita bahas ini, yaitu populasi dan sampel. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Langsung saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.